Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini kita akan ngoding Arduino. Kita akan membuat percobaan pertama ya. Jadi kita buat yang sederhana dulu agar teman-teman bisa pahami struktur pengkodingan Arduino. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat lampu LED yang menyala kedap-kedip berdasarkan perintah dari codingan yang akan kita buat. Oh iya, jika teman-teman belum mendownload Arduino IDE untuk kita melakukan pengkodingan di sini, nah silakan teman-teman download, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, nah teman-teman perhatikan ya, di layar pojok kanan bawah ini. Nah, ini adalah board Arduino ya. Nah, di board Arduino ini kan ada pin-pinnya ya. Jadi ada pin digital, ada pin analog. Nah, nanti kita akan menggunakan output dari pin digital untuk menyalakan lampu LED ini ya. Teman-teman perhatikan ya, lampu LED ini. Nah, ini kita akan menyalakan. Jadi seperti apa lampu ini menyalanya itu kita akan menggunakan bahasa program ya. Jadi kita menggunakan bahasa C untuk memerintahkan lampu ini menyala atau mati. Oh iya teman-teman, tahap awal ini kita akan coding menggunakan Arduino IDE. Nanti selanjutnya kita akan ngoding menggunakan Visual Studio Code sehingga nanti menjadi pilihan buat teman-teman apakah lebih nyaman menggunakan Arduino IDE atau menggunakan Visual Studio Code. Oke, sekarang kita memulai codingan kita. Jadi jika teman-teman pada saat pertama sekali membuka Arduino IDE ini, itu sudah langsung ada di sini void setup dan void loop. Nah, fungsi dari void setup dan void loop ini apa? Nanti sambil kita ngoding saya akan menjelaskan. Yang pertama di paling atas teman-teman ketik, jadi kita membuat suatu variabel ya, const in let sama dengan 5, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, const in ini adalah variabel ya, nama variabelnya adalah let. Jadi di sini teman-teman silakan menamakan apa aja, karena kita akan menyalakan let. Nah, makanya nama dari variabel ini saya namakan let. Nah, kalau misalnya di PHP itu kita membuat variabel misalkan $data, $nama, atau dollar apapun. Nah, itu penulisan variabel di PHP. Tapi kalau di Arduino atau dengan bahasa C ini, C++, kita membuat variabel dengan const in, bisa juga in, bisa juga var, bukan var tapi char. Nah, jadi itu tipe-tipe data ya. Sedangkan kalau misalkan di JavaScript itu kalau misalkan kita membuat suatu variabel itu menggunakan let atau var. Misalkan let spasi data sama dengan, nah setelah sama dengan baru value-nya. Atau misalkan var spasi data sama dengan, nah setelah sama dengan baru value-nya. Jadi sebenarnya sama ya sistemnya, cuman beda dari bahasanya. Kemudian di bagian void setup ini kita akan membuat suatu ketetapan ya. Jadi itu sebutan saya ya, suatu ketetapan. Di sini kita ketik pin mode buka kurung dari titik koma. Nah, di dalam kurungnya let. Jadi let ini ya, variabel let ya. Let koma output. Nah, di sini let, output ini dimaksudkan bahwa pin 5, jadi 5 ini, value 5 ini adalah pin digital 5 ya. Nah, teman-teman perhatikan di Arduino di sini, ini ada pin 5, saya gunakan sebagai output ya. Jadi pin 5 ini sebagai output dihubungkan ke LED kaki positif.
Nah, kemudian kaki yang satunya lagi dihubungkan dengan kaki negatif. Yang ini ya, jadi teman-teman perhatikan ini ada lubang 2, yang satu ini untuk positif, satu ini negatif. Nah, ambilnya dari mana? Di Arduino ini ada ground dan 3,3 volt ya. Jadi ini saya sambungkan ke sini. Nah, kembali lagi ke codingan. Jadi teman-teman perhatikan, di sini kita mendeklarasikan atau kita meng-setupkan bahwa LED variabel LED ini adalah sebagai output. Nah, selanjutnya kita buatkan kita membuat looping ya. Jadi looping itu dia berulang kali membaca, jadi mulai dari atas sampai ke bawah. Mulai dari atas yang ada di dalam Kurowa looping ini ya, di area ini ya. Jadi dia mengulang terus membaca apa yang kita ketik atau kita buat di dalam void loop ini. Yang pertama, saya akan mengetik di sini digital write, kemudian buka kurung dari titik koma. Nah, di dalam kurung ini LED, high. Nah, high ini artinya menyala ya. Jadi maksudnya sebenarnya bukan menyala, tapi dia akan memberikan nilai 1. Jadi kalau low nilainya 0, kalau high nilainya 1. Artinya dia akan menyalakan LED. Nah, di pin 5 itu dia akan memberikan, jadi LED ini kan, variabel LED ini kan value-nya itu 5 itu pin 5 ya di Arduino. Sehingga dia memberikan nilai high pada pin 5. Nah, dengan nilai high pada pin 5 maka LED akan menyala. Kemudian berikutnya delay, kita berikan nilai 1000 ya. Jadi kalau 1000 ini berarti 1000 milisecond, berarti 1 detik ya. Jadi dia menyala selama 1 detik, kita akan mematikan LED digital write terbalik ini ya. Write LED low. Nah, low ini dia memberikan nilai 0. Kemudian jadi pertama dari sini LED high, LED akan menyala selama 1 detik, kemudian LED akan mati. Nah, di sini kita bikin juga delay 1 detik ya. 1000. Nah, jadi LED mati 1000, kemudian dia kembali lagi ke atas. Jika di bawah ini sudah tidak ada lagi, dia akan kembali lagi. LED akan menyala, kemudian delay 1 detik, LED mati, delay 1 detik, LED menyala. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sesederhana codingan seperti ini kita dapat membuat lampu itu kedap-kedip ya. Nah, selanjutnya kita akan compile codingan ini ke dalam Arduino. Sekarang saya akan menghubungkan Arduino menggunakan kabel USB ya. Jadi menghubungkan ke laptop. Nah, sekarang sudah terhubung. Di sini ada lampu indikatornya. Kemudian, oh ya, saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kan di sini kita mendeklarasikan LED sebagai output pada pin 5 digital. Nah, ini teman-teman Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ada kabel hijau. Kabel hijau ini dia berada pada pin 5 digital ya. Pin 5 digital. Nah, ini dia berhubungan dengan kaki LED positif ya. Nah, kemudian yang kabel kuning dan orange ini adalah dari sini teman-teman. Jadi yang kuning ini saya hubungkan ke ground, yang orange ini saya hubungkan ke 3,3 volt yang ada pada pin Arduino. Nah, jadi bagian luar dari lubang di breadboard ini saya hubungkan dengan ground, yang bagian dalam kabel orange ini saya hubungkan dengan 3,3 volt. Kemudian kaki LED yang satunya saya hubungkan dengan ground. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba
eh, apa namanya, upload codingan ini ke dalam Arduino. Nah, jadi nanti teman-teman perhatikan ya, pada saat upload nanti di sini ada proses uploadingnya. Tapi sebelumnya kita harus pilih boardnya dulu, karena ini saya menggunakan board Arduino Uno, maka di sini teman-teman bisa pilih ya boardnya Arduino Uno ya. Kemudian teman-teman harus pilih portnya juga. Nah, di sini saya menggunakan port 5 ya. Jadi kalau nanti di laptop teman-teman itu portnya pasti beda ya. Nah, kebetulan di sini saya portnya port 5 Arduino Uno ya. Jadi teman-teman klik yang ada Arduino Uno, mungkin di laptop teman-teman bisa port 5, port 3, port 4 atau lain sebagainya. Nah, setelah kita sesuaikan board dan apa namanya portnya, kita melakukan upload ya. Nah, ini saya klik, ini sekarang lagi proses upload. Teman-teman perhatikan di sini ya, ini ada proses upload. Nanti perhatikan juga di board Arduino-nya, nanti pada saat dia berhasil upload, di sini akan kedap-kedip lampunya ya. Ini lagi proses upload. Ini saya geser sedikit sehingga bisa lihat progresnya ya. Nah, ini progresnya sedang upload. Nah, teman-teman perhatikan kedap-kedip kan. Nah, di sini LED-nya langsung kedap-kedip ya. Nah, jadi sesuai dengan perintah yang kita buat di sini teman-teman. Digital write LED high selama 1 detik. Jadi high ini LED-nya menyala selama 1 detik. Kemudian LED mati selama 1 detik, balik lagi LED nyala 1 detik, mati, dan begitu terus menerus. Jadi ini dasar daripada Arduino ya, dasar untuk teman-teman belajar tentang Arduino. Nah, kemudian bagaimana kita menampilkan suatu data ya, sesuai dengan misalnya pada saat LED nyala kita menampilkan ada tulisan LED menyala, dan pada saat LED mati akan menampilkan LED mati. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk kita menampilkan suatu data, yang pertama di sini kita harus buatkan, bukan di void loop tapi di void setup. Nah, yang komen ini saya hapus saja ya. Nah, di sini kita buatkan serial titik begin buka kurung 9600 ya, 9600. Nah, serial begini ini untuk kita menghubungkan dengan serial monitor. Nah, serial monitor itu apa? Nah, di sini adalah ini ada serial monitor ya. Jadi nanti di sini akan menampilkan data lampu menyala, lampu mati, lampu menyala, lampu mati sesuai dengan perintah yang kita berikan. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita menghubungkan serial monitor, jadi 9600 ini kecepatannya ya. Jadi di sini nanti kita sesuaikan juga. Nah, bautnya ini kita sesuaikan. Ini kan yang sekarang ini 115.200. Nah, kita sesuaikan, kita menggunakan 9600 ya. Nah, supaya serial monitor ini bisa bekerja. Selanjutnya, di dalam void loop ini kita akan membuat kita akan menampilkan ya data yang akan kita kirim. Jadi di sini kita ketik serial titik print line print ln ya, buka kurung tutup kurung dari titik koma. Nah, apa yang kita mau tulis, apa yang kita mau berikan pesannya. Misalkan di sini LED menyala ya, menyala. Nah, kemudian yang untuk di bawahnya ini saya copy aja ya, LED mati ya. Nah, di sini kita ganti LED mati. Nah, sekarang akan saya upload ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan. Oh ya, di sini serial monitornya juga saya saya aktifkan sekalian supaya kita bisa melihat ya. Nah, sini sekarang saya upload. Oh ya, sedang proses upload. Ini juga saya siapkan. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya.
Nah, sudah berhasil upload. Nah, teman-teman perhatikan ya. LED menyala, LED mati sesuai dengan di sini. Kalau LED menyala dia akan memberikan nilai menyala, LED mati dia akan memberikan nilai mati. Nah, data ini sebenarnya kita bisa kirimkan ke komputer kita. Nanti kita bisa kirimkan ke server kita. Misalnya kita menggunakan localhost atau kita menggunakan hosting. Data ini bisa kita simpan ke database. LED menyala, LED mati. Nah, kita bisa bikin dengan waktu tertentu, misalnya pada jam tertentu LED menyala, pada jam tertentu LED mati. Nah, bisa seperti itu, sehingga data itu kita bisa tampilkan, atau misalnya juga kita bisa menggunakan tombol. Pada saat tombol mematikan lampu dimatikan, maka kita akan mengetahui lampu mati jam berapa, dimatikan jam berapa, kemudian lampu dinyalakan jam berapa. Nah, bisa seperti itu, tapi ini masih dasar ya. Kita menggunakan lampu. Nah, ke depannya itu bisa bermanfaat misalkan, nah itu lebih kepada industri ya. Industri atau juga mungkin kalau di rumah kita bisa setting untuk misalkan oven, misalkan rice cooker dan lain sebagainya. Jadi kita bisa monitor kapan suatu alat diaktifkan dan kapan suatu alat dimatikan. Nah, itu bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk video berikutnya kita akan ngoding menggunakan Visual Studio Code ya, supaya nanti ke depan itu menjadi pilihan teman-teman nyaman menggunakan Arduino IDE atau menggunakan Visual Studio Code. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.